البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, wa fil ilmil mawruthi an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min dzak ma yashfi wa yakfi. Dan di dalam ilmu yang diwariskan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara tadi semua, kejadian-kejadian tentang hari kiamat, beritanya ada di dalam ilmu yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ sudah ada perkara yang memuaskan dan mencukupi. Tidak perlu kita mencari tambahan-tambahan yang lain berupa mimpi-mimpi atau berupa ijtihad tentang apa yang akan terjadi hari kiamat. Enggak perlu. Cukup kita mendapatkan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, qala Syekh, kita baca bawahnya, faman ibtaghahu wajadah. Barang siapa mencari itu, niscaya dia akan mendapatkannya. Yang penting dia rajin untuk membuka kitab-kitab sunnah. Dia akan mendapatkan berita-berita yang cukup. Baik. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, qauluhu al-mawruthi an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-mawruth minal irth, warisan. Wa huwa lughatan al-baqiyah, yaitu yang tersisa. Orang pergi, inilah yang disisakan, inilah yang ditinggalkan. Wantiqalu syai' min qaum ila qaumin akharin, perpindahan sesuatu dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Wal muradu bihi huna irsul ilmi wal hikmah, dan yang dimaksud dengan yang diwariskan di sini adalah warisan ilmu dan hikmah. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadits Abi Darda radhiyallahu an, wal ulama warasatul anbiya wa annal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Dan para ulama adalah pewaris para nabi, sementara para nabi itu tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warasul ilm, tapi mereka hanyalah mewariskan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir, maka barang siapa mengambilnya, dia telah mendapatkan atau mengambil bagian yang banyak. Dan ini ada hikmah yang sangat besar. Kenapa warisan Nabi itu bukan harta? Kalau seandainya warisan Nabi adalah harta, niscaya orang berlomba-lomba untuk Untuk mau belajar kepada Nabi, datang kepada Nabi, membaiat beliau dan beriman pada beliau. Dan niscaya niscaya tidak terlambat itu si Musailimah al-Kadzdzab. Karena kita tahu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Fathu Makkah itu dalam keadaan Dalam keadaan bukan Fathu Makkah, yaitu setelah setelah hajinya Rasulullah SAW 2 tahun setelah Fathu Makkah, dalam keadaan Musailimah usianya lebih dari 200 tahun. Sudah tua dia. Di dalam dalam sejarah, kalaupun nggak sampai 200, misalkan 100, misalkan kita ambil yang paling ringan, karena memang dikatakan umurnya panjang. Kalau kita ambil yang 100, berarti Berarti 23 tahun sebelum itu harusnya begitu ada dakwah Nabi, dia masih agak kuat itu. Nah, sekarang misalkan 100 sudah semakin lemah, itu pun masih bergaya ingin perang dan seterusnya. Maka dalam 23 tahun sebelumnya, niscaya dia sudah mau datang itu. Seandainya Nabi mewariskan mewariskan harta, mewariskan kekuasaan dan lain-lain, tapi dia nggak mau datang. Nah, dia hanya baru mau datang setelah Nabi SAW kekuasaannya luas. Orang Quraisy dan semenanjung Arab hampir semuanya tunduk kepada beliau. Baru dia datang, dan dia pun mengatakan seandainya Anda berbagi dengan Anda masalah ini, amr, yaitu kekuasaan ini, saya akan membaiat Anda. Jadi niatnya adalah itu. Tetapi Allah Ta'ala menguji para hamba, yaitu yang diwariskan oleh para nabi adalah adalah ilmu dan hikmah. Maka kita lihat berapa yang mau datang kepada Nabi, berapa yang mau berusaha mengambil warisan tadi. Dan memang hikmah Allah Ta'ala dijadikan para nabi itu fakir kebanyakannya. Fakir dalam artian secara dohirnya, walaupun para nabi semuanya merasa kaya dan cukup dengan Allah. Kalau Nabi minta agar gunung jadi emas, mudah saja. Tapi para nabi rela dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki semacam itu, dan Allah Ta'ala tawarkan. Dan para nabi adalah makhluk-makhluk yang paling penyabar.
Taib. Dan ini adalah ujian. Ketika warisannya bukan harta, maka kita mampu melihat yang datang itu siapa. Kebanyakannya adalah para fuqara, orang-orang lemah, para hamba sahaya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu terjadi sampai sekarang. Kebanyakan orang yang mau mendatangi para ulama adalah apa? Orang yang sadar tentang keutamaan ilmu, sadar akan keutamaan apa? Keutamaan hikmah. Sementara kebanyakan orang kaya mereka tidak ikut. Demikian pula apa? Kebanyakan para penguasa mereka tidak mau datang kepada majelis para ulama, kecuali kalau apa? Dilihat ulama ini memiliki apa? Suara yang besar di umat dan mampu diajak untuk apa? Untuk nanti memilih dia di dalam apa? Pemilihan raya. Baru penguasa akan mau hubungan dengan ulama-ulama macam ini, atau yang dianggap ulama dari pemimpin tarekat itu yang memiliki pengikut ribuan. Pemerintah akan datang. Dan ini biasa di negara manapun seperti itu. Sebagaimana kata para ulama kita, kalau ke majelis-majelis ulama kita, para pemerintah nggak akan mau. Paling cuma ngirim utusan aja untuk ini dan itu. Tapi mereka akan rela untuk apa? Untuk datang 2 jam sampai 3 jam dengan apa? Dengan bala tentaranya atau dengan orang pentingnya untuk apa? Untuk borak-borak dengan pemimpin tarekat ini, dengan habib itu, karena ada keinginan lain, bukan karena ingin betul-betul mencari ilmu dan hikmah. Kalau memang habibnya punya ilmu dan hikmah. Baik, ini adalah hikmah Allah Ta'ala, dikehendaki keadaan Nabi seperti itu. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 3641, Tirmidzi nomor 2682. Di dalam sanadnya ada Dawud ibnu Jamil, dia itu majhul. Dan juga apa? Ada Katsir ibnu Qais, dan dia itu dhaif. Tetapi apa? Dia memiliki syahid yang menguatkan dari hadis Sofwan bin Asal, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih nomor 18114. 18114. Maka kesimpulannya adalah hadisnya menjadi apa? Hasan li ghairi. Boleh juga kita mengatakan hadisnya menjadi apa? Jayyid. Tayyib. Walihada qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Menurut adabnya adalah apa? Radhiyallahu anhuma. Adab yang disebutkan di dalam apa? Kitab-kitab hadis. Ya, karena apa? Ayahnya juga sahabi. Tayyib. Ini anak kasih tanda nomor berapa kah? Nomor 6 atau nomor berapa anak kasih? Baik, kita lanjutkan dulu. Innama taraka ma baina dufatain. Rasulullah SAW hanyalah meninggalkan apa yang ada di antara 2 sampul atau 2 cover, yaitu apa? Yakni Al-Qur'an. Titik. Wa sunnatu mufassiratun lah. Sementara as-sunnah itu sebagai penafsir untuk Al-Qur'an. Wa mubayyinatun wa muwaddihah, sebagai penerang. Tabi'atun lah, yaitu mengikuti Al-Qur'an, yaitu apa? Isinya menjelaskan kandungannya dan seterusnya. Isi hadis menjelaskan kandungan Al-Qur'an. Wal maqsudul a'zam kitabullah. Sementara maksud yang paling besar adalah kitabullah. Tapi bagaimana kita mengamalkan akhlak-akhlak yang ada di dalam Al-Qur'an? Dengan apa? Melihat praktek dari Rasulullah SAW. Maka dikatakan kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Barang siapa ingin tahu bagaimana cara berbuat baik pada tetangga, lihat sunnah Rasul SAW. Sampai bahkan membahas masalah marok, sampai bahkan membahas masalah kikil kaki kambing dan seterusnya. Tayyib, qauluhu yakfi, yughni, mencukupi. Qauluhu yashfi ma'khudun min syafa yashfi, yubrik, yaitu menyembuhkan, mengobati. Tapi seringnya kalau di dalam masalah ilmu, yashfi maksudnya adalah apa? Memuaskan. Qad syafaitani, bukan engkau menyembuhkan saya, tapi engkau telah memuaskan apa yang menjadi pertanyaan di dalam hati saya. Kenapa? Karena yang namanya kekurangan itu adalah apa? Semacam penyakit. Kekurangan, pertanyaan ini, pertanyaan itu, kurangnya ilmu itu adalah semacam penyakit. Fal kitabu wa sunnah bihima ghayatus syifai wal kifayah. Maka Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan keduanya ada puncak pengobatan, yaitu kepuasan, dan puncak kecukupan. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim.
Apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan Alkitab yang dibacakan kepada mereka? Jawabannya adalah cukup, asalkan apa? Orang mau memperhatikan kandungan Al-Qur'an. Wa qad anzalallahu ala nabiyyihil Qur'anal azim. Sungguh Allah telah menurunkan kepada nabinya Al-Qur'an yang agung. Alladzi syarrafahullahu ala kulli kitab. Syarrafahu. Harusnya apa? Titik duanya dihapus. Yang mana Allah memuliakan Al-Quran di atas setiap kitab. Anzalahu wa ja'alahu muhaiminan alaiha. Allah menurunkan Al-Quran itu dan Allah menjadikan Al-Quran sebagai batu ukur, sebagai tolok ukur. Muhaimin artinya adalah raqib, yaitu pengawas. Yang sesuai dengan Al-Quran maka itu betul. Yang tidak sesuai berarti dia sudah mansukh atau dia sudah dirubah-rubah sejak dulu. Wa nasikhan laha, sebagai penghapus kitab-kitab yang sebelumnya. Tayyib. Wa sunnah mufassiratun lil Qur'an wa mubayyinatun lahu wa muwaddihatun lah, sebagaimana dijelaskan tadi. Sebagai apa? Penjelas dan penerang terhadap kandungan Al-Qur'an. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa anzalna 'alaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami telah menurunkan kepadamu az-zikr, yaitu Al-Quran. Al-Quran dikatakan az-zikr karena apa? Dia itu menjadi tadkir, sebagai peringatan. Dan sekaligus dia adalah sebagai az-zikr, yaitu apa? Kebanggaan, kemuliaan. Barang siapa memegang Al-Quran, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia di dunia dan menjadi kebanggaan. Laqad ji'nahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Kami telah mendatangkan kepada mereka sumber kemuliaan mereka, tetapi mereka yang berpaling dari sumber kemuliaan mereka sendiri. Dan itu adalah peringatan bagi umat ini. Kenapa mereka semakin mundur? Kenapa keadaan mereka semakin rendah dan hina di mata umat lain? Dan kenapa selalu kalah? Karena mereka menjauh dari Al-Quran. Walaupun apa? Walaupun banyak itu taman-taman pendidikan Al-Quran, banyak tahfiz, tetapi karena niatnya lain, maka tidak ada gunanya itu. Cuma untuk apa? Membacakan kepada orang yang mati saja. Akibatnya apa? Ya sudah, orang yang hidup tidak mengambil manfaat dari Al-Quran. Akibatnya seakan-akan Al-Quran bicara demikian, tapi prakteknya jauh dari itu. Sehingga bagaimana mereka mendapatkan kemuliaan tadi? Tayyib. Wa qala ta'ala awalam yakfihim anna anzalna ilaikal kitaba yutla alaihim. Tayyib, ini ayatnya. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, yang kitab itu dibacakan kepada mereka? Tayyib. Dan ini ada bantahan kepada orang-orang Rafidhah yang mereka selama lebih dari 1000 tahun mengatakan, oh kitab yang sudah ada itu kurang dan banyak perubahan. Yang betul adalah yang ada pada kami. Bacakan pada kita, nggak pernah diajarkan. Bagaimana dikatakan, oh itu kitab yang betul? Mereka nggak berani menceritakan isinya apa. Jadi selama lebih dari 1000 tahun umat Islam itu dalam keadaan tidak punya kitab suci, tidak ada yang membimbing. Pembimbingnya sembunyi dalam gua. Ini muskilah. Bagaimana kata para ulama, kata Syekhul Islam di dalam apa? Di dalam kitab beliau Minhajus Sunnah, selama lebih dari 1000 tahun umat ini tidak punya kitab dan pembimbingnya sembunyi di dalam apa? Di dalam gua. Bagaimana umat ini menjadi baik kalau demikian? Baik. Wa qala wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami menurunkan Al-Qur'an, minnya jangan diartikan dari, karena minnya adalah apa itu? Bayanil jins. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Fawaid, di dalam kitab beliau Ad-Da'u wad-Dawa. Jangan mengatakan sebagian dari Al-Qur'an. Semua Al-Qur'an adalah obat. Minnya adalah bayanul jins. Yaitu apa? Kami turunkan jenis Al-Quran yang dia itu semuanya adalah obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Baik. Kita banyak ketika melewati kota-kota, ya Allah rahmatilah kota ini, ya Allah rahmatilah kota itu. Tapi apa? Kaum muslimin sendiri tidak tahu kemana kunci mendapatkan rahmat. Kunci mendapatkan rahmat adalah apa? Mengikuti Al-Quran. Karena di sini mengatakan rahmatan lil mu'minin, rahmatul lil mu'minin. Sementara praktek sehari-harinya orang-orang Muslim, mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Al-Quran mengatakan apa itu? Jangan kalian makan riba, karena nanti kalian akan dimusuhi oleh Allah dan Rasulnya. Nggak percaya. Lebih takut kalau dimusuhi oleh apa? Oleh orang kafir. Demikian pula apa? Dilarang untuk
mencari hukum selain hukum Allah. Mereka tidak percaya, tetap cari hukum selain hukum Allah, bahkan nggak percaya kepada kebenaran hukum Al-Quran. Maka bagaimana setelah itu mereka tetap minta rahmat, sementara apa? Kitabnya sendiri dibelakangi, dan mereka lebih suka kitab yang dibuat oleh orang-orang yang tidak tahu bagaimana cara bersuci setelah buang air dan sebagainya itu, yaitu orang kafir. Maka bagaimana setelah itu berharap rahmat dan seterusnya? Setelah itu tanya, apa yang menyebabkan kita kena bencana macam ini? Jawabannya sudah ada, sudah cukup jawaban secara sempurna di dalam Al-Quran. Tayyib. Dan Allah berfirman, qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Sungguh telah datang kepada kalian petuah, nasihat, pelajaran dari Rabb kalian, dan obat untuk apa yang ada di dalam dada, ay minasyukuki wariyat wasyubuhati wasyahawat, keraguan dan kebimbangan, syubuhat dan syahwat. Baik. Berarti kesimpulannya, fa fi kitabillahi wa sunnati rasulih ghayatus syifa li jami'il adwa'il qalbiyah wal badaniyah. Maka di dalam kitabullah dan sunnah rasulnya itu ada puncak obat untuk semua penyakit adwa. Kalau obat apa? Adwiyah. Penyakit hati dan penyakit badan. Adwa dunya wal akhirah, penyakit di dunia dan penyakit di akhirat. Obatnya ada di dalam Al-Quran. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.